Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Eka Kumalasari, NIM 2019-35020 dari Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logika pernyataan atau proporsi dalam logika matematika dan logika predikat dalam logika matematika dengan mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Logika pernyataan atau proporsi dalam logika matematika. Kata merupakan rangkaian huruf yang memiliki arti, dan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa yang mengandung arti. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan yang belum diketahui benar atau salah, dan biasa disebut juga proposisi. Menurut Frege, proposisi adalah penggambaran atau deskripsi yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Fungsi yang memuat nilai kebenaran oleh A.A. Stolliar disebut juga sebagai fungsi logis atau logical function. Oleh karena itu, pernyataan adalah kalimat matematika yang bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak untuk kedua secara bersamaan. Sebagai contoh, kalimat matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4 bernilai benar. Jakarta adalah ibu kota Indonesia bernilai benar. Dan 2 dikali 3 sama dengan 5 bernilai salah karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Namun, ada juga kalimat yang bukan merupakan proposisi seperti di manakah letak Pulau Bali? Pandaikah dia? Andi lebih tinggi daripada Tina dan X plus Y sama dengan 2. Karena belum diketahui nilai benar dan salahnya. Kalimat yang bukan pernyataan dalam matematika yaitu kalimat yang berisi perintah dan larangan, kalimat tanya. Sehingga kalimat yang bukan merupakan suatu pernyataan adalah kalimat terbuka. Dasar dari sebuah pernyataan. A. Dasar empiris atau korespondensi. Dasar empiris digunakan jika kebenaran pernyataan tersebut ditentukan melalui pengamatan terlebih dahulu atau harus sesuai realita atau fakta yang ada. B. Dasar non-empiris atau koherensi. Dasar non-empiris digunakan jika kebenaran tersebut sudah ditentukan kebenaran berdasarkan kaidah atau dalil-dalil yang berlaku yang telah ditetapkan. Kalimat atau pernyataan adalah materi utama logika pernyataan. Beberapa bentuk penggabungan sederhana yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Penghubung dan untuk konjungsi atau untuk disjungsi, jika maka untuk implikasi, dan jika dan hanya jika maka untuk biimplikasi. Penggabungan kalimat juga memetakan kalimat sederhana ke dalam nilai kebenaran. Nilai benar atau B akan berlaku pada kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang digambarkan, dan nilai salah atau S berlaku pada kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan menetapkan kalimat sederhana pertama sebagai P dan kedua sebagai Q, terdapat 4 kemungkinan penilaian sebagai berikut. A. P benar dan Q benar. B. P benar dan Q salah. C. P salah dan Q benar. D. P salah dan Q salah. Penggabungan kalimat sederhana tersebut akan dibahas satu persatu dalam penjelasan berikut. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika dan. Notasi dari konjungsi P dan Q dibaca P dan Q. Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk P dan Q selalu mengikuti ketentuan berikut. Jika P benar, maka P dan Q benar. Konjungsi dari dua pernyataan adalah benar jika dan hanya jika masing-masing komponennya benar. Komponen yang memuat dan bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah.
Negasi konjungsi dapat disimbolkan dengan negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.4 berikut. P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Dan negasi dari konjungsi negasi P atau negasi Q sama dengan salah. Begitupun seterusnya. Contoh, P adalah Fahmi makan nasi, bernilai benar. Q adalah ayah minum kopi, bernilai salah. Maka, berdasarkan tabel kebenaran P dan Q adalah Fahmi makan nasi dan ayah minum kopi, bernilai salah. Dan negasinya, negasi P atau negasi Q adalah Fahmi tidak makan nasi atau ayah tidak minum kopi, bernilai benar. Disjungsi. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika atau sehingga notasi P atau Q dan dibaca P atau Q. Nilai kebenaran dari disjungsi P atau Q selalu mengikuti ketentuan berikut. Suatu disjungsi inklusif P atau Q akan bernilai salah hanya jika komponen-komponennya yaitu P maupun Q keduanya bernilai salah. Sedangkan komponen-komponen yang memuat dan bernilai benar pasti nilainya benar. Sedangkan negasi dari disjungsi merupakan ingkaran dari pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya. Simbol dari negasi disjungsi adalah negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Keterangan lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.5 berikut. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Negasi dari P atau Q adalah negasi P atau negasi Q, maka bernilai salah. Contoh, jika P adalah 9 merupakan bilangan prima, merupakan pernyataan salah. Q adalah 9 bukan kelipatan dari 3 atau pernyataan salah. Maka P atau Q adalah 9 merupakan bilangan prima atau bukan kelipatan dari 3 juga merupakan pernyataan salah. Dan negasinya adalah negasi P atau negasi Q adalah 9 merupakan bukan bilangan prima dan kelipatan dari 3 juga merupakan pernyataan benar. 3. Implikasi. Pernyataan jika P maka Q bisa disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat. Notasi dari implikasi adalah jika P maka Q. Pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan P atau Q dibuktikan dengan menggunakan tabel berikut. P bernilai benar, Q bernilai benar. Jika P maka Q bernilai benar. Negasi P jika P maka Q sama dengan P dan negasi Q bernilai salah dan seterusnya. Disebut sebagai alasan atau sebab, hipotesis atau antecedent. Q disebut sebagai kesimpulan atau akibat, konklusi atau konsekuensi. Simbol dari negasi adalah negasi jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Contoh, jika P adalah 3 log 9 sama dengan 2 merupakan pernyataan benar, Q sama dengan 2 adalah bukan bilangan prima merupakan pernyataan salah, maka jika P maka Q adalah 3 log 9 sama dengan 2 adalah bukan bilangan prima dan merupakan pernyataan salah. Negasinya adalah P dan negasi Q adalah 3 log 9 adalah 2 sama dengan 2 dan 2 adalah bilangan prima dan juga pernyataan bernilai benar. Pernyataan P jika dan hanya jika Q biasanya disebut biimplikasi atau bikondisional. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q dinotasikan dengan P jika dan hanya jika Q yang merupakan singkatan dari dua implikasi yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Dengan demikian, P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P, mempunyai nilai kebenaran yang sama. Negasi dari biimplikasi dapat disimbolkan dengan negasi
P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q juga bernilai benar. Jika Q maka P bernilai benar. Jika dan hanya jika P jika dan hanya jika Q bernilai benar, maka jika P maka Q dan Q jika Q maka P bernilai benar. Negasi P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Begitupun seterusnya. Contoh, jika P adalah 3 log 9 sama dengan 2 merupakan pernyataan benar, Q sama dengan 3 adalah bilangan prima merupakan pernyataan benar, maka P jika dan hanya jika Q adalah 3 log 9 sama dengan 2 jika dan hanya jika 3 adalah bilangan prima merupakan pernyataan benar. Dan negasinya adalah tidak benar bahwa 3 log 9 sama dengan 2 jika dan hanya jika 3 bilangan prima juga merupakan pernyataan salah. Logika predikat dalam logika matematika. Pada logika proporsional, simbol atau ubahan yang digunakan mewakili kalimat tunggal secara keseluruhan, seperti misalnya P dan Q. Pada logika predikat, kalimat sederhana diuraikan lagi menjadi term menurut kedudukan dalam susunan kalimat pada penyimbolan. Yang ada pada logika predikat adalah kuantifikasi atau pernyataan berkuantor, pemetaan yang terdapat pada logika predikat. Untuk semua X yang disimbolkan dengan semua anggota X dan ada X sedemikian rupa sehingga yang disimbolkan dengan anggota X. Kuantifikasi dibagi menjadi dua, penguantifikasi yang pertama yaitu penguantifikasi universal atau universal quantifier, menunjukkan bahwa setiap objek dalam semesta mempunyai sifat kalimat yang menyatakan, disimbolkan dengan semua yang berarti untuk setiap atau untuk setiap X di dalam kalimat terbuka yang mengandung variabel X, mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, semua gajah mempunyai belang, maka jika predikat gajah diganti dengan simbol G dan predikat mempunyai belang diganti dengan simbol B, maka dapat ditulis menjadi semua X GX jika B X. Kuantifikasi yang kedua yaitu penguantifikasi ekstensial atau ekstensial quantifier. Dalam penguantifikasi ini menunjukkan bahwa di antara objek-objek atau term dalam semestanya paling sedikit ada satu term yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya, disimbolkan dengan beberapa yang berarti terdapat, beberapa atau ada, mengindikasikan bahwa kadang-kadang bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, ada mahasiswa yang mendapat beasiswa berprestasi, maka jika predikat mahasiswa diganti dengan simbol Y dan predikat mendapat beasiswa berprestasi diganti dengan simbol Z, maka dapat dituliskan sebagai berikut dan dapat dibaca, ada X, jika X adalah mahasiswa, maka X mendapatkan beasiswa berprestasi. Prinsip cara kerja fungsi yang berupa kuantifikasi dalam logika predikat. Yang pertama, ekuivalensi kuantifikasional. Menurut Soekarjijo 2001, ekuivalensi kuantifikasi dirumuskan dalam prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dua proposisi adalah ekuivalen jika keduanya identik, kecuali jika proposisi yang satu mengandung pengkuantifikasi universal, sedangkan proposisi yang lain mengandung pengkuantifikasi ekstensial yang didahului dan diikuti oleh tanda negasi. Dua proposisi adalah ekuivalen jika keduanya sama atau identik, kecuali jika proposisi yang satu mengandung pengkuantifikasi ekstensial, sedangkan proposisi yang lain mengandung
pengkuantifikasi universal yang didahului dan diikuti oleh tanda negasi. Yang ketiga, dua proposisi yang satu adalah ekuivalen jika keduanya sama atau identik, kecuali jika proposisi yang satu memuat pengkuantifikasi universal yang didahului oleh tanda negasi, sedangkan proposisi yang lain memuat pengkuantifikasi ekstensial yang diikuti oleh tanda negasi. Yang kedua, instansiasi. Instansiasi adalah substitusi atas lambang ubahan individual dengan tetapan individual. Instansiasi tidak hanya meliputi proses saja, melainkan juga hasil substitusi. Yang ketiga yaitu generalisasi. Generalisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generalisasi universal dan generalisasi ekstensial. Yaitu sanggahan dari pernyataan sebelumnya yang telah ditentukan nilai kebenarannya. Negasi dari benar adalah salah dan sebaliknya. Negasi pengkuantifikasi universal. Negasinya adalah kuantifikasi ekstensial, dapat ditulis dengan negasi untuk semua x px sama dengan setiap ada beberapa x negasi px. Yang kedua, negasi pengkuantifikasi ekstensial. Negasinya adalah pengkuantifikasi ekstensial, dapat ditulis dengan negasi untuk semua x px sama dengan ada x negasi px. Presentasi dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.